Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumut, inspiring and informatif. Pemirsa, setelah menjemput aspirasi warga di Kecamatan Medan Area, Medan Denai, dan Medan Amplas yang merupakan dapilnya pada pemilu 2019, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim Senin sore kembali menjemput aspirasi warga melalui kegiatan reses ketiga tahun anggaran 2023 di Kecamatan terakhir yang juga dapilnya. Dalam pertemuan dengan warga di Kecamatan Medan Kota, sejumlah keluhan disampaikan warga kepada anggota legislatif dari PDI Perjuangan tersebut. Di antaranya mengenai soal jalan, drainase, seperti hal lainnya yang mengganggu kenyamanan warga. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik, sehat, walafiat. Selamat budaya, salam kebajikan. Ketua DPRD Kota Medan Hasyim Senin sore kembali turun dan menjemput aspirasi masyarakat melalui reses ketiga tahun anggaran 2023 yang digelar di Jalan Rambat Siagang B, Kelurahan Kota Matsum 3, Kecamatan Medan Kota. Selain dihadiri ratusan warga, kegiatan ini juga dihadiri perwakilan pemerintah Kecamatan Medan Kota, perwakilan OPD di lingkungan Pemko Medan, BPJS Kesehatan Medan, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat. Sebagai Ketua DPRD Sumatera Kota Medan, selaku tuan rumah dalam kegiatan ini, Kasih Trantip Kecamatan Medan Kota, Heru Wayudi, yang mewakili Camat Medan Kota, mengajak warga yang hadir untuk menyampaikan segala unek-uneknya kepada Ketua DPRD Kota Medan Hasyim, agar nanti yang menjadi keluhan warga segera ditampung oleh Ketua DPRD Kota Medan Hasyim dan kemudian ditindaklanjuti. Mengawali sambutannya, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim SE mengucapkan terima kasih kepada warga yang antusias menyambut kehadirannya di Kecamatan Medan Kota. Kepala UPT reses untuk Bapak Ibu sampaikan aspirasinya pada kami. Jadi jangan. Tapi kalau untuk reses ini sekarang sudah sebar. Lebih lanjut, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim menjelaskan tujuan reses ini adalah untuk menampung keluhan, masalah atau aspirasi warga yang biasa terjadi di tengah masyarakat seperti tentang lampu penerangan jalan, drainase atau saluran parit, masalah jalan, kebersihan, kesehatan, BPJS Kesehatan, dan administrasi kependudukan serta pelayanan umum lainnya. Masalah-masalah yang dikeluhkan warga nantinya menurut Ketua DPRD Medan akan ditabulasi secara resmi dan kemudian disampaikan kepada pemerintah Kota Medan melalui rapat paripurna Dewan guna menjadi program prioritas di tahun depan. Saat ini DPRD Kota Medan bersama pemerintah Kota Medan sudah mengesahkan APBD Kota Medan tahun anggaran 2024. Sehingga jika ada keluhan atau aspirasi yang disampaikan warga, terpaksa dialokasikan di PAPBD Kota Medan tahun anggaran 2024. Tetapi bila bentuk keluhan atau aspirasi yang disampaikan warga merupakan skala prioritas pembangunannya, maka bisa dikerjakan secara swakelola. Jadi kalau ada aspirasi dari Bapak Ibu, saudara-saudara semua, ya, terkait dengan persoalan yang tadi saya sebutkan di awal, baik itu lampu jalan, drainase, jalan, kemudian masalah kebersihan sampah, kemudian masalah kesehatan, kemudian masalah pendidikan, ya, kemudian terkait dengan BPJS, kemudian pelayanan administrasi pendudukan, itu boleh disampaikan kepada kami. Nanti semua yang disampaikan itu akan kami tabulasi, ya, nanti secara resmi nanti sampaikan ke pemerintah Kota Medan atau kami jembatani melalui paripurna di DPRD Kota Medan. Karena paripurna itu adalah sidang ataupun rapat tinggi, ya, dari DPRD Kota Medan. Nanti melalui paripurna akan kami sampaikan ke pemerintah Kota Medan, kemudian untuk diprogramkan dan di tahun yang akan datang. Tapi kalau untuk reses ini sekarang sudah sementara 2024 APBD sudah disahkan. Tidak mungkin lagi masuk di APBD 2024. Tetapi ini bisa masuk di. Melalui pertemuan tersebut, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim kemudian mempersilahkan warga untuk tidak segan-segan atau malu bertanya kepadanya terkait persoalan atau permasalahan yang sebelumnya ia sampaikan. Momentum ini pun dimanfaatkan oleh warga yang hadir bertanya kepada Ketua DPRD Kota Medan Hasyim.
Di antaranya Nurbaiti Harahap, warga Jalan Sun Yat-sen, Kelurahan Kota Matsum 3, yang mengeluhkan tidak tertutupnya lubang parit di Jalan Sun Yat-sen Medan, sehingga dikhawatirkan membahayakan keselamatan warga dan pengguna jalan yang melintas. Karena itu warga bermohon atensi dari Ketua DPRD Kota Medan Hasyim agar lubang-lubang parit atau drainase di Jalan Sun Yat-sen ditutup cover slip. Mau minta tolong paret kita itu sampai sekarang masih lebar terbuka, belum ada perbaikan. Yang lain sudah diperbaiki, kenapa kita belum? Itulah saya mohon kepada Bapak, tolong diperhatikan. Sementara penanya lainnya yaitu Susan, warga Jalan Japaris, menyampaikan masalah rumah milik orang tuanya di Jalan Tamrin yang berhadapan dengan pohon besar, di mana akar dari pohon besar itu kini sudah menjalar masuk ke halaman rumah dan merusak material bangunan. Dan soal akar pohon besar yang mengganggu kenyamanan warga tersebut sebelumnya sudah disampaikan kepada Kepling. Namun hingga kini tidak ada juga kabar dari Kepling setempat kapan pemerintah Kota Medan mengambil tindakan atas keberadaan akar pohon besar itu. Di rumah orang tua saya yang di Jalan Tamrin, Simpang Antara, dekat wihara sebelah wihara Matraya. Depan rumah saya ada sebuah pohon besar dan parit. Pohon besar itu akarnya udah masuk sampai rumah orang tua saya. Saya udah ada kasih Kepling sana, minta bantu supaya pohonnya kayak mana. Sampai sekarang belum ada kabar. Mohon bantuannya. Besar kali udah sampai masuk ke rumah saya. Akarnya gede kali, berlubang lagi depannya. Ketua DPRD Kota Medan Hasyim pun menjawab apa yang menjadi keluhan dan saran dari warga. Mengenai soal penutup parit dan akar pohon, Ketua DPRD Medan menjelaskan, hal ini merupakan kewenangan PU Kota Medan dan dirinya berjanji akan meninjau lokasi parit dan akar pohon yang disampaikan warga. Tapi belum ditutup, yang lain udah ditutup gitu. Nanti setelah acara ini kita coba tinjau sebentar ya. Mudah-mudahan itu nanti dicatat, nanti disampaikan ke kepala UPD atau kepala dinasnya supaya bisa ditindaklanjuti. Ya. Baik, yang kedua, Ibu Susan, tadi Ibu sampaikan di depan rumah ada pohon besar, akarnya masuk ke rumah. Baik, mungkin ini juga kewenangan dari dinas PU ya. Oh di Tamrin, oh pohonnya di Jalan Tamrin, Simpang Antara ya. Baik. Jadi ini terkait dengan penemuan pohon juga kewenangan dari dinas PU ya. Selain dua persoalan tersebut, warga yang hadir juga menanyakan soal infrastruktur jalan, kemudian lampu penerangan jalan, BPJS Kesehatan, dan administrasi kependudukan kepada Ketua DPRD Kota Medan Hasyim. Ketua DPRD Kota Medan Hasyim pun berjanji akan segera menindaklanjuti keluhan warga terkait soal lampu penerangan jalan, BPJS Kesehatan, dan administrasi kependudukan tersebut melalui OPD terkait. Menurut Ketua DPRD Kota Medan Hasyim, apa yang menjadi aspirasi masyarakat ini nantinya akan ditindaklanjuti sehingga masyarakat merasa manfaat dari kegiatan reses ini. Nah, sore ini di Medan Kota kami menampung banyak aspirasi, terutama terkhusus terkait dengan infrastruktur, drainase, dan satu lagi masalah itu pohon yang mungkin sudah cukup lama ya, yang akarnya sudah masuk ke rumah warga. Begitu perlu ada atensi dan penanganan dari dinas terkait. Untuk itu kita harapkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat ini bisa segera ya ditindaklanjuti oleh OPD-OPD terkait sehingga masyarakat merasa manfaat dari reses yang diadakan oleh anggota dewan. Setelah melakukan pertemuan dengan warga, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim yang merupakan wakil rakyat yang berasal dari Dapil 4 meliputi Kecamatan Medan Area, Medan Denai, Medan Amplas, dan Medan Kota ini. Kemudian meninjau parit atau drainase yang sebelumnya dikeluhkan warga karena tidak tertutup.
dengan didampingi perwakilan Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi atau SDA BMBK Kota Medan. Ketua DPRD Kota Medan Hasyim meninjau langsung kondisi parit yang terpasang Yudits tanpa penutup, mulai dari Jalan Rahmat Syah sampai ke Jalan Sun Yat-sen yang ada di Kelurahan Kota Matsum 3, Kecamatan Medan Kota. Berapa meteran, Bang? Di Jalan Rahmat Syah terlihat Yudits yang dipasang untuk saluran parit sudah lama pengerjaannya. Namun herannya di beberapa titik tampak lubang-lubang lebar menganga karena tidak dipasang dengan penutup Yudits atau cover slip, sehingga sangat membahayakan bagi warga. Apalagi menurut warga sekitar sudah banyak anak-anak yang jatuh ke dalam lubang-lubang yang tidak tertutup cover slip itu. Pegawai Dinas SDA BMBK Kota Medan yang ikut turun ke lokasi kemudian melakukan pengukuran panjang dan berapa lebar penutup Yudits untuk nantinya ditempa dan dipasangkan di tempat tersebut. Dengan berjalan kaki, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim kemudian mengitari Jalan Sun Yat-sen. Di kawasan jalan ini saluran parit warga belum terpasang Yudits sehingga banyak lubang menganga. Untuk mengantisipasi agar tidak jatuhnya warga dan juga pengendara ke dalam lubang, warga memberi rambu dengan tulisan "Awas lubang". Setelah melakukan koordinasi dengan Dinas SDA BMBK Kota Medan yang ikut hadir, disepakati akhirnya tahun depan akan dilakukan perbaikan drainase di kawasan Jalan Sun Yat-sen. Sebenarnya kebutuhan ketersediaan cover slip di dinas saya nggak ada, itu kendala kemarin, Pak. Saya kan. Anggaran pasti ada ya, namun banyak anggaran itu, tinggal ya order aja. Iya. Masukkan lagi ada Paris. Ini udah berapa? Udah kemana, Pak? Udah ada datanya ini. Udah ada datanya ini. Usai meninjau parit di Jalan Rahmat Syah dan Jalan Sun Yat-sen, Ketua DPRD Kota Medan kemudian meninjau pohon besar di tepi parit Jalan Tamrin yang akarnya nyaris masuk ke dalam rumah warga. Terlihat akar pohon besar tersebut sudah merusak bangunan halaman rumah warga, bahkan sebagian akarnya tampak sudah memasuki bawah pintu masuk rumah. Setelah Ketua DPRD Kota Medan Hasyim melakukan koordinasi dengan perwakilan Dinas SDA BMBK atau dulunya Dinas PU Kota Medan, solusinya adalah pohon besar tersebut harus ditebang dan akarnya dicabut agar tidak lagi menjalar. Ketua DPRD Kota Medan Hasyim berharap agar keluhan warga terkait lubang penutup parit di Jalan Rahmat Syah dan Jalan Sun Yat-sen serta soal akar pohon besar yang menjalar ke rumah warga agar segera ditindaklanjuti oleh Dinas SDA BMBK Kota Medan sehingga warga nantinya dapat merasa lebih nyaman. Disampaikan oleh warga melalui reses yang kami lakukan di Kecamatan Medan Kota, Kelurahan Komat 3, terkait dengan adanya parit ya yang sudah dikerjakan dan dibongkar tapi tidak ditutup pakai cover slab, yaitu di Jalan Rahmat Syah dan di Jalan Sun Yat-sen. Nah, tadi hasil peninjauan kami sudah minta kepada Dinas PU ya UPT supaya segera dilakukan usulan ya agar
ini bisa segera ditindaklanjuti untuk menghindarkan hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama adanya warga yang jatuh ataupun masuk ke paret. Nah, kemudian ini tadi ada juga di Jalan Tamrin ada masukan dari warga aspirasi ya terkait dengan pohon yang cukup lama, yang sudah sangat tua, yang akarnya itu sudah masuk ke rumah warga. Jadi ada permintaan warga supaya dilakukan pemangkasan pohon itu, dan hasil peninjauan ini sudah kita harapkan masuk dalam kerja dari Dinas PU supaya itu bisa segera ditindaklanjuti sehingga warga merasa nyaman ya menempati rumah tersebut. Berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat Kota Medan selalu menjadi perhatian bagi Ketua DPRD Kota Medan Hasyim, sehingga wajar setiap kunjungannya warga selalu menyambut antusias. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Informasi tadi mengakhiri iNews Sumut hari ini. Saya Maria Laura Puja atas nama tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.